Reza, pada saat pengolahan pertama di lahan yang kita siapkan untuk penanaman singkong ini, kemarin kita taburi media aerasi ya. Kemudian dilakukan pembajakan kedua. Nah sekarang kita bisa lihat ya, yang kemarin terjadi bongkahan-bongkahan tanah dan kurang gembur. Setelah dikasih media aerasi, disebar merata, kemudian dibajak kedua, kita lihat tanahnya sangat gembur. Nah inilah standar minimal yang harus kita persiapkan ketika lahan itu akan ditanami singkong ya. Ini adalah seperti ini, sehingga media aerasi ini betul-betul membuat struktur tanahnya menjadi lebih baik ya, menjadi gembur. Kemudian tidak perlu dibuat gulutan, karena dengan cara seperti ini cukup efisien tenaga. Nah mengapa tidak gulutan? Nanti pada saat setelah pemupukan kedua baru nanti dilakukan pembumbunan. Nah dengan cara seperti itu pertumbuhan akar, kemudian pertumbuhan umbi itu akan maksimal. Mitra Oreza, siang ini kita berada di lahan calon penanaman singkong, sehingga kita akan lihat bagaimana ketika kita persiapan untuk menanam singkong. Yang pertama kita memilih batang singkong yang layak untuk dijadikan bibit Pak ya. Nah dari sisa panen seperti ini tentu tidak bisa digunakan semua, nanti dipotong di sini Pak ya. Biasanya kan seperti itu Pak. Nah, kemudian di bagian ujung tentu nggak semua bisa digunakan. Dari yang ini masih terlalu muda akan menghasilkan singkong yang nggak bagus. Paling nggak dibuang seperti sini. Kemudian nanti dipotong-potong sesuai ukuran standar sekitar 20-an cm. Baru dilakukan penjamulan ke larutan Oreza. Silakan Pak dipotong dulu bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Ini dibuang. Yang bagian pangkal ini sekitar ada 15 cm tidak kita gunakan ya. Ini mata tunasnya ya. Mata tunasnya kurang aktif tumbuh, sehingga nanti kalau ini kita paksakan kita tanam kurang menghasilkan tunas yang bagus dibandingkan pada batang yang kurang lebih 20 cm sampai 30 cm dari bagian pangkal sisa tanaman semula. Nah itu yang diharapkan yang akan menjadi bibit yang pemotongan bibit stek singkong. Bibit yang terpilih segera dipotong menjadi bahan tanam berupa stek batang dengan panjang 10 hingga 15 cm. Pemotongan bibit sebaiknya dilakukan dengan gergaji agar memiliki pelukan yang rata. Dengan pelukaan yang rata tersebut, potensi pertumbuhan akar menjadi lebih maksimal yang pada akhirnya menjadi umbi. Dilanjut itu Pak ya, menyiapkan untuk air. Nanti ibunya biar tanya apa ditelut. Setelah kita menyiapkan stek batang singkong yang akan kita jadikan sebagai bibit, sebelum ditanam kita celupkan dulu dengan larutan Oreza kurang lebih 3 menit. Kita persiapkan dulu. Selanjutnya adalah sterilisasi bibit dan perlakuan hormon perangsang tumbuh. Bibit singkong yang telah dipotong-potong menjadi bibit stek batang direndam dalam larutan Oreza selama beberapa menit agar terjadi proses induksi hormonisasi yang akan lebih mengaktifkan jaringan hidup batang stek sehingga pertumbuhan tunas, akar, dan batang menjadi lebih sempurna. Perlakuan hormon dilakukan sebagai berikut. Pertama, larutkan Oreza padi 1 liter dengan 100 liter air bersih. Yang kedua, masukkan bibit stek tersebut selama kurang lebih 15 menit. Yang ketiga, tiriskan dan peram bibit dalam karung selama 1 malam. Yang keempat, bibit stek yang sudah diberi perlakuan hormon segera ditanam paling lambat 3 hari setelah proses perendaman. Jika melebihi waktu tersebut, maka seluruh tunas telah tumbuh, yang jika dipaksa ditanam, maka akar
tunas akan banyak yang rusak. 3 menit. Ini Bapak ini sedang menyiapkan bibit singkong. Cara motongnya dengan cara digergaji. Nah, mengapa harus digergaji? Kita lihat di sini. Ketika kita gergaji akan terjadi luka yang rata, ya. Di bagian pangkalnya rata. Nah, ini akan menyebabkan pertama munculnya akar. Ya. Itu akan peluangnya sama untuk di setiap daerah potongan, sehingga harapannya nanti akarnya akan tumbuh banyak secara merata. Nah, hal ini apa nanti unsur hara yang kita berikan ke lahan kita itu akan maksimal diserap oleh tanaman singkong kita yang baru kita tanam. Kemudian dengan dipotong rata, kemudian akarnya tumbuh banyak merata, itu juga salah satu alasan supaya akar nanti yang akan menjadi umbi itu merata keliling dari semua sisi batang singkong. Kita sering melihat ketika petani nanam singkong, umbinya hanya muncul di sebelahnya, Pak, ya, tidak merata. Nah, untuk menghindari itu, maka mengapa kita potong dengan gergaji dengan luka yang merata, supaya akar dan umbinya terbentuk merata di semua sisi tanaman singkong tersebut. Mitra Oreza, ketika kita mau nanam singkong, kita lihat di sini ini bagian pangkal yang dibuang, dan ini adalah bagian ujung yang juga dibuang. Artinya ini jangan digunakan untuk bibit, ya. Alasannya mengapa? Untuk yang pangkal kita bisa lihat mata tunasnya hampir tidak terlihat. Nah, di sini menunjukkan bahwa mata tunas yang ada di bagian pangkal batang singkong itu dia bukan mata tunas yang subur. Nah, hal ini akan menghambat terbentuknya tunas ketika ini nanti kita jadikan bibit, sehingga tidak akan menghasilkan tanaman singkong yang bagus, menjadi tanaman yang bagus. Kemudian ketika mengapa bagian ujung, ya, bagian pucuk ini juga tidak kita anjurkan kita gunakan untuk bibit. Kita lihat batang singkong ini belum terbentuk sempurna, ya. Dengan masih ada semacam persegi-persegi seperti ini, artinya batang singkong ini belum maksimal, belum sempurna, sehingga cadangan makanan yang ada di bagian pucuk ini belum maksimal. Sehingga ketika ini kita jadikan bibit, maka cadangan makanan sama hormon tanaman yang terbawa di bibit singkong ini kurang mampu mendukung untuk tumbuhnya mata tunas. Itulah alasannya mengapa di bagian ujung ini tidak kita sarankan untuk dijadikan bibit tanaman singkong. Jadi sebelum ditanam, setelah dipotong tadi, bibit sebelum ditanam itu kita sarankan untuk direndam dulu dengan larutan orisa selama 3 menit dengan konsentrasi larutan tadi 1 tutup untuk 1 liter air. Nah, mengapa harus kita rendam dalam larutan orisa? Alasannya seperti ini, kita lihat. Ketika petani mengambil batang singkong seperti ini sebagai sumber bibit, ternyata di batang ini ada infeksi jamur. Nah, otomatis seluruh batang ini ada sumber patogennya. Nah, dengan cara direndam, maka jamur ini akan tersterilisasi. Dia akan mati. Sehingga pada saat nanti bibitnya ditanam, sudah bebas dari patogen jamur ini. Nah, kemarin kita sudah menyiapkan, kemarin sore, ya, kita sudah menyiapkan bibit singkong yang direndam dengan larutan orisa selama 3 menit. Kemudian didiamkan kurang lebih 12 jam. Nah, karena penyiapan bibitnya dan perendaman dilakukan kemarin sore, maka pada pagi hari ini sudah kita tanam, ya. Ini kemudian jarak tanam yang kita anjurkan ketika menggunakan teknologi oreza ini adalah 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 90 cm. Nah, seperti yang kita saksikan, bapak-bapak sama ibu-ibu ini lagi melakukan penanaman singkong dengan jarak tanam sekitar 1 meter. Antar baris 1 meter dan antar tanaman dalam barisan juga sama, kurang lebih 1 meter. Nah, dengan pola seperti ini kita harapkan umbinya nanti yang terbentuk itu maksimal dan tidak terjadi pertumbuhan daun yang saling menutupi. Karena kalau jarak tanam yang rapat, nanti antara daun itu saling menutupi, fotosintesisnya terganggu, ya. Kemudian umbinya juga tidak maksimal. Nah, mengapa? Itulah jarak tanam yang kita anjurkan, mengapa yang seperti tadi, tidak seperti
apa yang sering dilakukan petani kita hanya sekitar 40-40 ya, 40-30. Nah ini kalau teknologi Oreza yang kita anjurkan adalah 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 90 cm. Penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah tanah dibajak. Yang kedua, bibit gulma akan tumbuh subur pada hari ke-7 setelah pembajakan, sehingga kita harus segera mungkin menanam singkong agar pertumbuhan tanaman lebih awal dibanding pertumbuhan gulmanya. Metode penanaman singkong dilakukan dengan menancapkan bibit setek batang pada tanah yang gembut dengan mata tunas menghadap ke atas. Jika terbalik, maka pertumbuhan akan terganggu dan produksi akan menurun secara drastis. Karena tanaman singkong memiliki spesifikasi pertumbuhan yang searah, penancapan bibit setek dilakukan secara tegak lurus, jangan miring, agar pertumbuhan akar dan batang dapat tumbuh secara seragam dan menyebar ke segala arah. Selanjutnya adalah pemilihan jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan untuk tanaman singkong dengan pemakaian bibit unggul dan proses budidaya yang memakan waktu 7 hingga 9 bulan diupayakan dengan jarak tanam yang lebih longgar, 1 kali 1 meter, agar pertumbuhan dan perkembangan umbi dapat semaksimal mungkin. Penanaman jarak tanam yang rapat lebih cocok digunakan untuk varietas yang lebih genjah, yang biasanya dipanen pada usia 6 hingga 7 bulan. Mitra Oreza, kita sekarang berada di lokasi tanaman singkong. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya tanaman singkong ini adalah jenis tanaman yang mempunyai karakter rakus terhadap unsur hara, Pak ya. Sehingga kalau lahan itu sering ditanami tanaman singkong, maka kita wajib hukumnya memperhatikan kesuburan tanahnya. Tuh. Nah, oleh sebab itu mengapa kita sarankan menggunakan pemupukan teknologi Oreza, termasuk dari mulai persiapan bibit. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam persiapan bibit? Setelah bibit dipotong-potong seukuran seperti yang kita lihat ini, kemudian bibit ini kita celupkan di larutan Oreza padi ya, dengan 1 tutup untuk 1 liter. Nah, masing-masing setek singkong ini kita celupkan ke larutan Oreza padi selama 3 menit. Misalnya sore nyelupkan selama 3 menit, kemudian diistirahatkan malam, baru nanti besok pagi dibawa ke kebun tanam. Nah, mengapa harus seperti itu, Pak? Sekarang kita bisa melihat ya. Yang saya pegang ini adalah setek singkong yang sudah ditanam, seperti yang kita lihat di lahan ini, baru sekitar 10 hari ya. Baru berjalan 10 hari. Namun bisa kita lihat bersama bagaimana penampilan dari setek singkong ini. Akarnya cukup luar biasa, Pak ya. Akarnya luar biasa ya, dan menyebar. Nah, ini yang kunci awal supaya pertumbuhan tanaman singkong itu maksimal adalah di pembentukan akar. Karena fungsi akar ini adalah salah satunya untuk mencari makan. Nah, sehingga mengapa petani kita sarankan sebelum setek singkong ini ditanam ya, ini kita celupkan dulu dalam larutan Oreza selama 3 menit ya, dengan konsentrasi 1 tutup itu untuk 1 liter air. Bapak tani sekalian, kita perhatikan dari dekat. Mau kita pengen tahu berapa sih sebetulnya selama 10 hari pembentukan akar pada stek singkong ini ya. Kita hitung. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 akar. Nah, dengan akar yang banyak ini, maka percepatan mencari unsur hara tanaman singkong ini maksimal. Nah, dari situ maka sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman singkong.
kalium atau potasium sangat diperlukan dalam memacu pertumbuhan tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, atau tanaman perkebunan. Sampai saat ini kebutuhan unsur kalium masih dipenuhi dari unsur kimia KCl yang diformulasi dalam bentuk garam mineral. Ironisnya, harga pupuk KCl semakin mahal dan tidak terjangkau oleh petani rakyat, apalagi petani tanaman pangan. Dengan adanya permintaan pupuk kalium atau potasium yang cukup tinggi, saat ini banyak beredar pupuk kalium dengan mutu yang rendah, sering disebut pupuk oplosan. Oreza Nutrien merupakan pupuk kalium organik yang diformulasi dari abu janjang yang diolah dengan teknologi gasification. Proses gasification merupakan serangkaian termal pembakaran dengan tidak melibatkan udara, sehingga hasil akhir dari proses tersebut tidak teroksidasi secara berlebih. Dari proses tersebut menghasilkan asap cair dan abu janjang. Asap cair merupakan hasil reduksi non-oksidasi dari proses termal, hormon, dan enzim yang terdapat pada asap cair, terakumulasi membentuk serangkaian kimia organik yang dapat diolah menjadi berbagai biochemical lainnya, dan hasil limbah dari asap cair yang memiliki rantai panjang diolah menjadi nutrisi aktif dalam Oreza Nutrien. Ini tanaman saya ditanam pada tanggal 27 November 2011 dan sekarang baru tanggal 16 Desember. Berarti kurang lebih sekitar 20 hari setelah dicelupkan. Sebelum ditanam celupkan dengan larutan Oreza. Hasilnya seperti ini. Oyotnya atau akarnya bisa kita lihat sendiri. Sangat bagus perkembangannya. Dalam asap cair banyak mengandung senyawa hormon dari tanaman tersebut yang terikut dalam proses termal, sehingga hormon triauksin atau hormon auksin, gibberellins, sitikoninin yang tersusun dari rangkaian dasar nitrogen dan karbon terangkat dan menguap bersama komponen asap cair lainnya. Oreza, ini kita akan melihat salah satu efek herbisida yang terkena pada calon bibit singkong ketika batangnya itu akan jadi bahan bibit. Kita bisa lihat ini yang tidak terkena herbisida, umur 20 hari, akarnya bisa kita lihat sendiri seperti ini. Nah, sedangkan penampilan daunnya luar biasa. Nah, sangat berbeda sekali ketika batang singkong yang mau kita gunakan untuk bibit itu terkena herbisida. Kita lihat sama-sama 20 hari daunnya tidak berkembang. Ini salah satunya, juga yang ini daunnya tidak berkembang. Kemudian kita ingin lihat perkembangan akarnya. Tanaman singkong sama-sama umur 20 hari. Antara yang batang terkena herbisida dengan yang tidak, setelah kita tanam sangat jauh berbeda. Nah, inilah mengapa tidak kita anjurkan para petani singkong menggunakan herbisida ketika mengendalikan gulma. Ini bisa kita lihat secara langsung bagaimana perbedaannya ketika batang singkong yang dulu perlakuannya menggunakan herbisida kita gunakan untuk bibit, ternyata kita tanam pun efeknya masih dirasakan sampai dengan di pembibitan umur 20 hari. Sangat jauh berbeda. Mitra Oreza, kita berada di tengah-tengah lahan singkong. Ini oleh petaninya saat pengendalian gulma itu menggunakan herbisida. Sedangkan singkong yang ada di sekitar kita ini, yang ada di lahan ini, baru umurnya di bawah 2 bulan. Ketika pengendalian gulma menggunakan herbisida, kita bisa melihat efeknya. Seluruh daun tanaman singkong bagian daun mudanya itu menjadi rusak, terjadi perubahan warna seperti ini, menjadi menguning, kemudian daunnya riting rusak dan menguning. Kalau sudah seperti ini, untuk sang pulihnya kembali sangat kecil kemungkinannya.
sehingga kita tidak menganjurkan petani singkong mengendalikan gulma ketika umur singkongnya di bawah 4 bulan menggunakan herbisida. Kemudian apabila ini nanti digunakan untuk bibit, ya, digunakan untuk bibit, maka bibit yang tumbuh nanti akan menjadi yang seperti ini, ya. Ini pada umur 20 hari aja pertumbuhan tunahnya nggak berkembang, pertumbuhan akarnya juga nggak berkembang. Nah, ini salah satu efek ketika petani sering menggunakan herbisida pada tanaman singkong. Kalau toh terpaksa menggunakan herbisida, itu ketika umur singkong kita sudah di atas 4 bulan, dan itu pun harus menggunakan herbisida yang tepat, ya. Kemudian aplikasinya yang tepat, jangan sampai mengenai dari batang-batang tanaman singkong. Mitra Reza, ketika menyiapkan bibit tadi saat memotong, kita potong dengan gergaji sekitar 10-15 cm pangkal itu harus dibuang. Tidak boleh digunakan untuk bibit tanaman singkong. Mengapa? Seperti kita lihat ini. Ini adalah bibit singkong yang berasal dari paling pangkal. Nah, yang paling pangkal ini resiko terkena herbisida ketika ini dulu ditanam itu sangat tinggi. Sehingga mengapa yang di bagian pangkal tadi dibuang dulu, nggak boleh digunakan untuk bibit, untuk sebagai pencegahan ketika kemarin waktu tanam itu petani mengendalikan gulma menggunakan herbisida, maka bagian ini tidak kita gunakan, maka supaya tidak terjadi permasalahan seperti yang kita lihat ini. Nah, yang kita harapkan adalah seperti yang singkong normal, ya, yang tidak terkena herbisida sangat jauh sekali. Perbandingannya bagaikan langit dan bumi perkembangannya, baik akar maupun tunasnya. Mitra Reza, kita sekarang berada di lahan singkong yang usianya 2 bulan. Mengapa ketika menyiapkan bibit itu kita anjurkan menggunakan gergaji dipotong merata? Ini sebagai salah satu bukti. Ini bukti ketika kemarin menyiapkan bibit tidak dipotong rata, ini buktinya dia meruncing, kemudian juga bagian bawahnya itu bentuknya meruncing tidak rata. Nah, akibat bagian bawah yang tidak merata kita bisa saksikan pada singkong usia 2 bulan, ya, akar sudah terbentuk dan dari sini sudah terlihat akar mana yang akan berkembang menjadi umbi dan yang bukan berkembang menjadi umbi. Nah, di sini ketika bagian potongan tidak merata, maka konsentrasi akar itu terdapat pada bagian yang meruncing. Sedangkan pada bagian yang tumpul tidak terbentuk akar. Nah, akibatnya umbi, akar yang berkembang menjadi umbi juga sangat terbatas. Dari sini, dari satu batang ini bisa kita lihat hanya akan terbentuk 3 umbi. Dalam satu batang ini nanti hanya terbentuk 3 umbi. Ini akar yang akan berubah menjadi umbi hanya ada 3 buah. Nah, inilah sebabnya mengapa kita anjurkan memotong bibitnya menggunakan gergaji, kemudian merata, supaya pembentukan akar itu menyebar merata. Dan akar yang akan menjadi umbi itu tidak hanya di bagian sisi saja, tapi merata di semua sisi. Nah, dengan demikian nanti akar yang akan berkembang menjadi umbi itu juga tidak hanya di bagian yang runcing, tapi menyebar merata sehingga umbinya akan lebih banyak. Mitra Oreza, jumpa kembali dengan Oreza Media Center. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Nah, di lokasi kebun singkong ini yang 50 hari yang lalu telah dilaksanakan penanaman dan sebelumnya sudah ditabur dengan media aerasi, di mana bisa kita lihat kondisi singkong pada saat usia 50 hari setelah tanam atau 20 hari setelah pemupukan pertama. Kita bisa lihat di hamparan singkong milik Bapak Joa, kita lihat pertumbuhannya begitu merata, ya. Kita bisa lihat hamparannya, pertumbuhannya rata. Dan sebentar lagi kita akan laksanakan otopsi untuk melihat kondisi perakaran, di mana kondisi perakaran itu akan menentukan jumlah umbi yang akan terbentuk. Perbedaan tanah setelah menggunakan media aerasi nampak lebih lembut. Kita juga masih ini
sisa-sisa media aerasi yang untuk bahan organik kokopit. Kita bisa lihat masih nampak ya, tanahnya lebih lembut, lebih mudah untuk digali. Hal ini untuk memudahkan pertumbuhan akar, perpanjangan akar. Nah, bisa kita lihat. Kita otopsi 3 batang. Kita lihat untuk pertumbuhan akar. Pada saat usia 50 hari setelah tanam. Pupuk pertama dilaksanakan pada saat usia 30 hari setelah tanam dengan menggunakan 1 sak urea ya, 2 liter oreza padi, 2 liter serum water treatment, kemudian ditambahkan 2 sak dolomit sehingga mendapatkan pupuk 1,5 kuintal atau 150 kilo. Dan untuk mencukupi jumlah pemupukan pertama dalam 1 hektar itu dibutuhkan 300 kilo pupuk oreza mix, di mana 150 kilo oreza paket hemat ditambah dengan 150 kilo oreza nutrien atau oreza granul. Kita lihat perbedaan tanahnya dengan kondisi tanah yang ada di lokasi yang berbeda. Di tanah milik Bapak Johar ini, tanah yang menggunakan media aerasi lebih lembut, lebih mudah untuk dikorek, sehingga akan memaksimalkan daya tumbuh tanaman singkong. Oke, Kita lihat kondisi perakarannya begitu sempurna. Dimana jarak tanam yang diaplikasikan oleh Bapak Johar adalah 1 meter kali 1 meter dengan varietas singkong kasesat. Bisa kita lihat pada saat usia 50 hari nampak jelas pembentukan akarnya dan panjangnya cukup optimal sesuai dengan harapan. Bisa kita hitung ya jumlah akar yang terbentuk yang sudah nampak terjadi umbi pembuahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 akar yang sudah nampak pembentukan umbinya. Ini ya, selain akar-akar yang belum terlihat pembentukan umbi, jumlah total kurang lebih 35 akar yang terbentuk. Nah, 10 hari lagi ke depan umbi ini akan
dilaksanakan pemupukan kedua pada saat usia 60 hari setelah tanam. Nah, inilah salah satu mengapa pada saat kita tanam harus dipotong menggunakan gergaji. Ini salah satu pembentukan akar dengan memotong menggunakan gergaji, sehingga akan terbentuk akar yang sempurna, sehingga akan terbentuk akar yang keliling, akan rata pertumbuhannya. Bisa kita lihat ya. Jadi pertumbuhan akarnya rata di semua sisi bekas tanam stekan. Oke, demikian mitra Oreza untuk pengusaha-pengusaha tani kita, mitra-mitra tani kita yang berniat untuk berbudidaya singkong, bisa diterapkan teknologi Oreza untuk solusi sukses usaha tani kita. Tutup burung. Mitra Oreza, selamat berjumpa kembali dengan Oreza Office. Pada hari ini kita akan menyiapkan pemupukan untuk tanaman singkong. Tadi sudah kita sampaikan untuk pencampuran pemupukan tanaman singkong, kita sarankan yang pertama bahan yang digunakan adalah Oreza Nutrien, kemudian Oreza Padi, Serum Phytophthora, kemudian media aerasi. Nah, mengapa kita sarankan menggunakan Oreza Nutrien? Untuk di Indonesia, khususnya di daerah Lampung maupun di provinsi lain yang ada di Indonesia, ternyata ketika petani mau menggunakan pupuk, terutama urea itu kesulitan ya Pak ya. Nah, disinilah Oreza mengambil kebijakan menyiapkan produk pengganti urea, sehingga Bapak Tani ketika mau memupuk kesulitan urea, kita sarankan dengan menggunakan Oreza Nutrien. Bisa kita lihat di sini, kandungan Oreza Nutrien cukup lengkap, baik kandungan unsur hara makro, NPK, juga C organik dan kandungan unsur hara mikro esensialnya. Nah, ini sudah sangat baik sekali sebagai pengganti urea. Ya. Kita bisa lihat bentuknya adalah berupa granul, ya. Sehingga karena granul ini penggunaan atau pengaplikasiannya ke lapangan cukup mudah, cukup dengan cara ditaburkan. Ya. Ini bahan yang pertama yang akan kita gunakan. Untuk yang kedua adalah Oreza Padi. Yang sudah kita kenal, Oreza Padi ini selain mengandung unsur hara terutama P dan K dalam bentuk P2O dan K2, P2O5 dan K2O, juga mengandung 6 bakteri yang sangat membantu untuk perombakan unsur hara sehingga unsur hara tersedia untuk tanaman kita. Selain itu juga di dalam Oreza Padi ini ada 3 zat pengatur tumbuh yang sangat dipentingkan ketika tanaman singkong steknya untuk memacu pertumbuhan akar. Dan Pak Tani perlu ketahui bersama bahwa ini adalah bentuknya jelly, sehingga nanti kalau dituangkan, kita buka tutupnya, tutup luar dan dalam kita tuangkan, maka dia tidak langsung tumpah ya. Nah, supaya dia tumpah kita tutup lagi, kemudian kita goncangkan. Nah, setelah dia cair baru nanti kita tuangkan. Kemudian bahan yang ketiga yang akan kita campurkan adalah Oreza Serum Phytophthora. Nah, mengapa kita sarankan kita menggunakan Serum Phytophthora ini? Kita ketahui bersama bahwa tanaman singkong di awal tanam akarnya masih muda ya. Kemudian rawan terhadap gangguan jamur, Pak. Nah, makanya kita gunakan Serum Phytophthora ini mampu mengatasi pertumbuhan jamur yang ada di lahan kita. Gitu. Selain itu, pada Serum Phytophthora ini kandungan kaliumnya cukup tinggi. Kita ketahui bersama bahwa kalium ini akan meningkatkan kekuatan dinding sel ya, sehingga tanaman kita nanti akan lebih tahan terhadap penyakit terutama yang disebabkan oleh jamur, Pak ya. Kemudian bahan keempat yang akan kita campurkan adalah media aerasi.
Ini bentuk media aerasi juga granul ya, dengan sangat ringan sehingga pengaplikasiannya mudah. Nah, mengapa kita sarankan kita gunakan media aerasi ini? Ini keutamaannya adalah untuk memperbaiki struktur tanah. Yang namanya singkong itu kan hasilnya ada dalam tanah, Pak ya. Ya. Itu umbi. Nah, umbi itu untuk pertumbuhannya memerlukan struktur tanah yang gembur. Nah, media aerasi ini adalah untuk meningkatkan kegemburan tanah. Itu. Kemudian juga dalam media aerasi ini kita tambahkan unsur yang dari kapur atau dolomit sehingga kandungan kalsium, silika dan magnesia juga cukup tinggi. Nah, harapannya selain membantu memperbaiki struktur tanah juga akan memperbaiki pH tanah sehingga nanti tanaman kita di lapangan itu dalam proses penyerapan unsur haranya bisa maksimal kalau pH tanahnya bagus. Itu Pak ya. Nah, mari kita sekarang mencampur ke 4 bahan tersebut. Untuk yang pertama kita tumpahkan adalah media aerasi, Pak. Silahkan, Pak. Media aerasi sambil ngobrol nggak apa-apa. Pada usia 1 bulan, tanaman singkong sedang dalam masa pertumbuhan embrio akar, batang, dan daun. Umbi yang merupakan hasil utama dalam usaha budidaya singkong dibentuk pada usia dini. Pada fase pertumbuhan ini, tanaman akan tumbuh aktif membentuk jaringan calon umbi. Sehingga pada fase ini sangat menentukan pertumbuhan selanjutnya dan sangat berpengaruh sekali pada potensi produksi selanjutnya. Pada usia 1 bulan ini, tanaman harus mampu menghasilkan akar calon umbi lebih dari 30 akar produktif. Tuangkan setelah ini yang gumpal-gumpal dihancurkan. Kita tuangkan 1 liter oreza padi. Yang sudah kita goyang-goyang. Biar mudah keluarnya, Bu ya. Ya. Kita tuangkan merata. Iya, iya. Iya loh. Goyang-goyang masih metu dah. Meneng ayo. Ya juga. Nah, setelah 1 liter oreza padi, kemudian kita tuangkan lagi 1 liter serum Phytophthora. Serum Phytophthora 1 liter. Diaduk rata, Bu ya. Iya ya. Nah, Aduk ya rata nih. sampai campur sempurna. Ya. Jangan khawatir tangannya perih atau apa karena ini bahan organik. Jadi tidak menyebabkan iritasi kulit atau rusaknya kulit kita. Terus diaduk rata. Akar tanaman masih berupa akar serabut yang sangat rapuh, sehingga masih sangat rawan dari serangan jamur atau hama penggerek akar, uret, dan kumbang tanah. Tanaman yang terserang hama tersebut, pertumbuhan akan terhambat, dan tanaman menjadi kuning dan kerdil. Pemupukan bulan pertama ini untuk merangsang pertumbuhan akar tersebut menjadi akar umbi yang akan aktif dan menjadi calon umbi yang berisi jaringan lunak yang akan membentuk umbi singkong. Jika tanaman gagal dalam membentuk jaringan akar dan kanopi yang baik pada masa awal pertumbuhannya, maka dapat dipastikan akan gagal panen. Dosis aplikasi pemupukan pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, oreza nutrien. Yang kedua, oreza padi. Yang ketiga, serum SWT. Yang keempat, oreza media aerasi. Dan yang kelima, urea atau ZA. Apa ya? Ya kuning ya. Kan awal makan pintir, Pak. Terus kita aduk lagi sampai rata. Dirogoh terus. Dirogoh terus. Men gua ku dirogoi. Pasti ora masalah. Kayak anu ya. Yang penting kayak buah ya mesti. Oh, Pak, em jengkol ya, Pak. Mesti ora masalah, yang penting buah ya. Tangan kayak mesin. Nah, iya tangannya kayak mesin. Lho kaya dokter agor sing sebelah kono kuwi ora roto kuwi. Iya tok kita. Roto ya no.
Nah, sekarang kita sudah punya pupuk yang siap kita gunakan. Kalau kita lihat penampilannya seperti ini kan gampang Pak ya aplikasinya ya. Nah inilah ketika daerah-daerah yang kesulitan urea, ya, kesulitan SP atau KCL, kalau sudah seperti ini Pak, sampan tidak lagi memerlukan pupuk urea, SP ataupun KCL. Nah ini sudah siap kita pupukkan. Diingat tadi sekali pencampuran seperti ini oreza nutriennya berapa Pak? 2 sak. Oreza padinya 1 liter. Serum pitoptoranya 1 liter. Kemudian media aerasinya 2 sak. Iya. Dembok aku terus. Le, lama lo le. Masih kosong lahan. Bapak tani sekalian, mitra oreza, setelah kita mencampur lengkap seperti ini, kita bisa masukkan ke karung lagi untuk disimpan. Ya. Ini bisa tahan sampai 5-6 bulan, tidak akan rusak kualitas pupuknya, Pak. Nah, mau langsung digunakan atau kita masukkan karung seperti ini, kemudian disimpan lagi. Yang penting di karung itu kita lapisi plastik, kemudian nanti diikat, ya. Jangan kena apa Pak? Air. Nah, tidak boleh kena air, tidak boleh dipanas-panasi. Nah, sehingga kualitas pupuknya tidak akan berubah. Sampai. Nah, kalau udah diikat, Oh, banyak. Yo Pak, ikat Pak. Pak, diikat. Hah? Bulan. Kalau sudah cukup diikat kuat, kemudian disimpan. Nah, ini bisa untuk digunakan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan yang akan datang. Tidak khawatir pupuknya rusak. Jadi sampean kalau sudah punya seperti ini aman. Rasa golek-golek urea, rasa golek P, KCL cukup pesen. Berada di lokasi yang sama, masih di kebun singkong di Muara Jaya, Kecamatan Sukadana. Ini bisa kita lihat, kalau yang tadi itu adalah varietas manggu, varietas mekar manik, yang itu bisa digunakan untuk konsumsi pangan manusia. Singkongnya kurang beracun. Nah ini adalah jenis singkong yang untuk bahan baku industri, yang terkenal di kalangan petani, yang sering disebut dengan kasesat. Pada umur yang sama, pada saat ini pemupukan kedua itu umur 2 bulan. Kita bisa lihat perkembangan tanaman singkongnya pada saat ini umur 2 bulan. Dengan pemupukan menggunakan oreza, kita bisa perhatikan batangnya, daunnya, perkembangannya luar biasa. Dan ini bisa kita sinkronkan dengan perkembangan umbinya yang telah diotopsi pada umur 2 bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi oreza ini salah satu solusi untuk meningkatkan produksi singkong khususnya bagi petani yang terbiasa menanam singkong. Pemupukan kedua dilakukan setelah tanaman berumur 30 hari setelah tanam atau tanaman berumur 2 bulan. Pemupukan ini berfungsi untuk menguatkan jaringan akar yang telah terbentuk menjadi calon umbi,
menjadi umbi yang berukuran kecil. Dengan penambahan pupuk, pertumbuhan tanaman akan tumbuh 10 kali lipat dari pertumbuhan awal. Seluruh jaringan berkembang secara optimal. Akar, batang, dan daun membentuk satu kesatuan fungsi yang memicu pertumbuhan umbi secara maksimal. Jaringan batang dan daun membentuk serangkaian biomasa yang mendukung untuk pertumbuhan umbi. Jaringan akar akan membesar membentuk umbi yang kaya akan energi. Dari efek perkembangan jaringan batang dan daun, potensi pertumbuhan gulma menjadi tertekan, sehingga pembentukan kanopi pada pemupukan kedua ini sangat bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma, karena terjadi persaingan untuk mendapatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Pemupukan kedua ini membutuhkan pupuk, yang pertama, Oreza nutrien, yang kedua, Oreza padi, yang ketiga, serum SWT, yang keempat, Oreza media aerasi, yang kelima, urea atau ZA. Pada saat bulan ketiga tanaman sedang tumbuh aktif, sehingga seluruh unsur pupuk dapat diserap secara maksimal oleh perakaran tanaman singkong untuk mendukung fungsi dirinya dalam menghasilkan biomasa. Secara perbandingan konversi dalam 100 ton umbi singkong, hal ini didukung dengan pembentukan biomasa lebih dari 300 ton yang terdiri dari umbi muda, daun, dan batang. Dengan pemberian pupuk yang tepat akan menghasilkan umbi singkong sebesar 100 ton. Namun, jika terjadi kesalahan dalam menyusun formula pupuk, maka tanaman hanya menghasilkan umbi yang penuh serat, serta batang dan daun yang lebat. Selamat sore mitra Oreza, kita berada di perkebunan singkong di desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Di kesempatan sore hari ini kita berada di lokasi kebun singkong milik Bapak Joar. Di lokasi kebun singkong ini 10 hari yang lalu telah dilaksanakan pemupukan kedua dengan menggunakan Oreza nutrien ditambah dengan serum water treatment serta Oreza padi. Bisa kita lihat pertumbuhannya seragam ya. Terus nanti kita laksanakan pembedahan untuk melihat kondisi umbi yang sudah terbentuk pada saat usia 70 hari. Kita lihat pertumbuhan seragam dan batang-batang, kita lihat kekar-kekar dengan jarak tanam kurang lebih 70 cm dikali 80 cm. Kita lihat pertumbuhan cukup maksimal ya. Oke mitra Oreza, jumpa kembali dengan Oreza Media Group. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di lokasi perkebunan singkong milik Bapak Joar. Ya, pada saat 10 hari yang lalu telah dipupuk menggunakan Oreza paket hemat dengan menggunakan serum water treatment dan Oreza padi, dan diaplikasi dengan tambahan Oreza nutrien. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan lakukan otopsi pembedahan ya 10 hari setelah pemupukan menggunakan Oreza mix.
Oreja bisa kita lihat sekarang kondisi singkong 10 hari setelah pemupukan kedua, yaitu kurang lebih usia 70 hari setelah tanam. Kita lihat akar-akar produksi yang berpotensi untuk produksi sudah nampak. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 akar, di mana akar-akar tersebut berpotensi untuk menghasilkan umbi. Dengan rata-rata panjang kurang lebih sudah mencapai 30 cm umbi yang sudah terbentuk. Nah, untuk selanjutnya pemupukan ketiga dilaksanakan pada saat usia 90 hari setelah tanam atau 3 bulan. Hal ini berfungsi untuk proses pengisian umbi-umbi yang sudah terbentuk di pemupukan kedua. Dengan jarak pemupukan dengan jarak kanopi daun. Ini jatuhnya air dari daun. Nah, inilah jarak-jarak pemupukan nantinya. Kita bisa lihat panjang akar itu rata-rata sama dengan kanopi daun. Dimana kanopi daun itu kurang lebih sekitar 30 cm. Kita bisa lihat juga panjang akar antara 30 sampai 40 cm. Oke. Di tengah kita juga hadir stokis Kecamatan Labuan Maringgai, yaitu Bapak Suwandi. Nah, kita bisa tanyakan ke Bapak Suwandi, komentar dari Bapak Suwandi. Bagaimana menurut Pak Suwandi ya dengan kondisi singkong usia 70 hari menggunakan produk kita Oreja? Komentar dari Bapak Suwandi bagaimana? Saya kira cukup memuaskan, perkembangannya juga cukup lumayan, akarnya juga lebih banyak, calon umbinya, batangnya juga kokoh dan kelihatan maksimal sekali. Mitra Oreja, sore hari ini kita berada di kebun singkong yang pada awal dulu sudah kita lakukan Oreja dari mulai penanaman ya. Sekarang kita mulai mengotopsi untuk usia 3 bulan, jadi akhir pemupukan kedua. Dalam pemupukan kedua ini tanaman sudah mencapai kurang lebih ketinggian dengan rata-rata 1 meter ya. Nah, ini berarti masih, kalau 3 bulan itu berarti akhir musim pemupukan kedua. Nah, sekali lagi ini akan diotopsi untuk sekali lagi, berarti pada akhir pemupukan ketiga, berarti 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu kita bisa memprediksi berapa tonase yang akan dihasilkan oleh satu batang singkong ini, dan untuk satu luasan 1 hektar. Ini prediksinya akan bisa diambil. Nah, prediksi ini akan berlangsung untuk selama pada usia 6 bulan. Nah, pada usia 6 bulan ini kita sudah tidak terlalu banyak penambahan, tapi hanya melakukan pematangan atau pengerasan atau pengisian kadar aci. Oke, kita lihat bagaimana otopsi ini aja lebih luas, lebar lagi ke luar. Nanti setelah itu kita angkat. Inilah proses otopsi yang kita lakukan untuk tanaman singkong usia 3 bulan.
inilah pemirsa Oreza, tanaman singkong pada usia 3 bulan, ya, dimana tanaman telah kita berbentuk tumbuh subur dari mulai batang, daun, dan berbagai pelepahnya. Begitu juga untuk pertumbuhan umbinya cukup subur sekali, ya. Umbi-umbi yang potensial untuk tumbuh menjadi besar juga sudah tampak kelihatan, dan yang seperti ini juga umbi yang bakal bisa tumbuh besar juga, walaupun dia hanya beberapa gram saat ini. Yang seperti ini tidak akan bisa. Ini sebagai yang disebut sebagai akar cacing. Ya, ini disebut dengan akar cacing. Seperti ini akar cacing. Ini tidak akan besar. Yang seperti ini masih bisa besar seiring dengan pergerakannya waktu. Ini masih bisa besar. Yang seperti ini tidak. Nah, inilah calon umbi yang akan diproduksi oleh singkong Kasesa dengan teknologi Oreza. Kita akan bisa lihat, bisa hitung berapa jumlah umbi produktif dalam satu batang. Kita dimulai yang paling kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 23, 24, 24 ya. Yang itu tadi batasnya. Jadi ini mendapatkan 24 umbi ya. Yang satu ini kurang lebih ini pada saat usia 3 bulan, kurang lebihnya ini udah 1 kilo umbi yang ada. Jadi inilah bentuk teknologi Oreza. Nah, pada saat usia seperti ini coba kita lihat bentuk dari umbinya sendiri. Tolong dipegangin, Pak. Nah, ini sudah terisi ya, semuanya sudah terisi menjadi umbi. Nih, antara kulitnya sudah bisa dikupas dengan menggunakan tangan saja. Nah, ini seperti umbi dewasa. Artinya dengan teknologi Oreza, pengisian umbi dilakukan sejak dini. Sejak usia dini sudah dilakukan pengisian umbi. Nah, jadi inilah kenapa kita tidak perlu ragu menggunakan sistem pemupukan 1, 2, dan 3. Nah, pemupukan ketiga yang terakhir ini adalah fungsinya mengisi umbi ini menjadi lebih besar lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak ada banyak serat, semuanya daging singkong. Oke, demikianlah teknologi Oreza pada usia 3 bulan, yang artinya ini baru masukin fase pemupukan yang kedua. Nah, kita akan otopsi lagi nanti pada usia 4 bulan. Usia 4 bulan itu berarti fase pemupukan ketiga yang akan kita lihat hasilnya nanti. Pemupukan ketiga ini dilakukan dengan sistem lebih banyak ya. Kita memasukkan 50% dosis seluruh pemupukan ini pada usia yang ketiga ini. Jadi umbi nanti akan berkembang lebih pesat lagi dibanding yang sekarang. Pada saat sekarang pertumbuhan itu digunakan untuk pertumbuhan vegetatif. Nah, besok sudah menggunakan pengisian umbi. Sehingga pada awal ini kita sudah bisa melihat hasilnya. Oke, terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa kembali di season berikutnya. Pemupukan yang ketiga merupakan pemupukan yang terakhir dalam siklus budidaya tanaman singkong. Pemupukan tanaman singkong ini menjadi sangat penting karena merupakan fase terakhir dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman singkong. Puncak pertumbuhan biomasa tanaman terletak pada fase ini, di mana akar-akar serabut membentuk pertumbuhan umbi dengan ukuran yang maksimal. Pupuk yang kita tambahkan akan menjadi energi yang besar untuk dikonversi menjadi umbi, karena pada saat umbi telah masak pada usia 6 bulan, pemupukan yang kita berikan tidak dapat diserap secara maksimal oleh perakaran tanaman singkong. Penyerapan unsur hara dilakukan oleh akar serabut, bukan oleh akar umbi. Umbi tanaman singkong jika sudah tua diberi tambahan pupuk, maka akan menghancurkan kadar aci, sehingga terurai kembali menjadi enzim glukosa yang akan dimanfaatkan oleh jaringan batang dan daun untuk memacu pertumbuhan, sehingga tanaman akan mengeluarkan pucuk daun yang baru atau merasa mata tunas untuk tumbuh, sehingga menghancurkan mutu dari batang singkong sebagai bibit. Untuk budidaya singkong yang diambil acinya,
sehingga pemupukan singkong diberikan terakhir pada bulan ketiga. Mitra Reza, selamat siang. Kita bertemu lagi di kebunnya saya sendiri, yaitu Pak Johar, di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana. Saat ini kita sedang melakukan otopsi usia 3 bulan dengan jenis singkong Asesa dengan menggunakan produk Oreza secara efektif. Di sini kita lihat pada usia 3 bulan besaran umbi sudah seperti ini, sudah rata-rata seukuran jempol kaki orang dewasa, dan buahnya pun mengelilingi akarnya. Mari kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dengan panjang kita lihat yang sudah terbentuk menjadi umbi 1, 2 jengkal lebih, atau sekitar 40 sampai 45 cm panjang buah dalam usia 3 bulan. Dengan struktur batang kita lihat di sini kuat dan besar-besar, dan daun pun sangat lebat. Ya, terima kasih. Selamat siang Mitra Oreza. Kami sekarang ada di kebun singkongnya tempat Bapak Johar yang pada hari ini sudah mencapai umur 110 hari, atau dalam
hitungan adalah kita sudah melakukan pemupukan yang ketiga. Pemirsa, pemupukan Oreza yang kita lakukan untuk terakhir kali kemarin yaitu 3 bulan atau sekitar 100 hari setelah tanam, kita berikan pupuk 50% dari dosis total. Dari 1 ton berarti kita bisa berikan sekitar 50% ya, berarti setengah ton diberikan pemupukan terakhir. Nah, ini untuk menggenjot pertumbuhan, masa pertumbuhan yang akan datang. Kita lihat dari sini bentuk pertumbuhan dari jarak mata tunas ini sudah kelihatan sekali ya, bahwa dia mempunyai pertumbuhan yang sangat prima. Dari sudut-sudut mata sisik ikannya mengalami pertumbuhan memanjang ya. Di sini terlihat sekali tunas-tunas bertumbuh dengan begitu subur, yang nantinya bahan tanam atau untuk stek berikutnya tanaman ini akan lebih baik. Jadi pohon atau tanaman yang kita pupuk dengan sistem Oreza akan memberikan generasi tanaman yang akan lebih baik lagi. Disinilah kita akan lihat bentuk tunasnya begitu jelas sekali. Nah, pemupukan ketiga ini berarti belum dimanfaatkan oleh tanaman ini ya. Masalahnya pupuk ini bisa diserap selama 1 bulan. Jadi kalau kita akan melihat perform dari pemupukan yang ketiga, berarti kita harus melihat nantinya pada di 120 hari atau 140 hari ke depan. Itulah hasil dari pemupukan ketiga. Nah, pada saat ini tanaman sudah mencapai tinggi kurang lebih 180 cm, yang mana tanaman ini dari ujung sampai pangkal masih kelihatan segar. Nah, inilah menunjukkan perform dari pemupukan yang kita berikan masih sangat bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kenapa? Pucuk dari tanaman ini masih sangat segar sekali, seperti yang bisa kita gunakan sebagai bahan pangan ya, untuk sayuran, pucuk daun muda singkong. Nah, inilah menunjukkan tanaman dalam kondisi yang sangat prima. Dari mulai ujung kita masih melihat kesegaran dari tanaman ya, sampai ke ujungnya sebelah sini ya. Kita masih juga melihat tanaman ini masih sangat produktif sekali. Nah, tanaman ini kalau dalam kondisi normal dia akan dipanen selama 9 bulan ya. Waktunya 9 bulan dari kita pemupukan sekarang, berarti masih ada 6 bulan ke depan. Tapi untuk pengetahuan dan sistem Oreza yang kita gunakan, dia bisa dipanen dalam 7 bulan dengan rata-rata rendemen bisa mencapai 24%. Pemupukan singkong harus melakukan standar pemupukan yang normal, yaitu 1 ton per hektar, itu untuk memberikan nutrisi yang seimbang. Jadi ke seluruh tanaman akan terlihat semuanya sama ya, rata dengan pertumbuhan yang cukup, sehingga kita bisa memprediksi setiap tanaman ini akan menghasilkan kilogram singkong yang sama. Nah, sehingga prediksi kita untuk mendapatkan kurang lebihnya di atas 60 ton per hektar itu masih kita mungkinkan untuk tanaman singkong di wilayah Lampung ya. Karena terkenal Lampung ini tidak lagi mencapai angka tertinggi. Angka tertinggi sekarang untuk produksi singkong petani rakyat itu hanya bisa mencapai sekitar 40 sampai dengan 50 ton saja. Ini salah satu kita melihat perform dari tanaman, yaitu kita melakukan otopsi yang dilakukan pada 110 hari. Pada hari ini sisa-sisa pemupukan yang kita berikan pun masih utuh terlihat. Itu bekas-bekas pupuknya. Jadi kita melihat perform dari pemupukan yang 2 bulan yang lalu. Seperti apa hasil dari pemupukan 1 dan kedua. Pemupukan ketiga belum dimanfaatkan oleh tanaman ini. Yuk, angkat. Patah. Oke ya, oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Berapa ini semuanya? Pemirsa Oreza, nah inilah hasil dari pemupukan yang kedua, 1, 2, 3 kemarin. Yang artinya pada pemupukan pertama kita akan membentuk akar ya. Ini seluruh akar akan terbentuk, nah seperti ini, sehingga tanaman mempunyai performnya. Pembentukan embrio untuk umbi itu sudah maksimal sekali. Inilah buktinya bahwa pemupukan pertama itu adalah berfungsi membuat jaringan akar, ya. Sehingga akar-akar ini akan berkembang sempurna dari akar cacing yang seperti ini, ya, kemudian menjadi akar umbi.
Nah, tidak semua akarnya akan jadi umbi. Ini disebut dengan akar cacing. Akar ini berfungsi untuk menyerap unsur hara. Seperti yang pada di ujung ini unsur hara. Tapi yang umbi ini tidak lagi berfungsi sebagai penyerapan unsur hara. Kira kenapa seperti itu? Karena tanaman ini adalah tanaman yang siklusnya hanya satu kali. Jadi tidak bisa berulang. Setelah jadi umbi, tanaman akan mati. Karena umbi ini sebagai hasil akhir dari pembentukan karbohidrat dari tanaman ini. Nah, inilah bukti tanaman yang dipupuk dengan sistem Oreza. Kita akan lihat berapa perform yang bisa dihasilkan untuk tanaman singkong ini. Nah, kita akan hitung masing-masingnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27 umbi yang calon akan menjadi besar. Nah, secara kita lihat ya, ini ada beberapa sap ya, ada 3 sap sampai ya. Nah, di sini dari pertumbuhannya ada beberapa sap. Nah, sap yang pertama yang di sini adalah bagian pemotongan yang kita gunakan menggunakan gergaji akan bentuk sap pertama. Sap kedua dibentuk dari mata tunas. Nah, seperti ini. Mata tunas ini akan mengeluarkan umbi juga. Nah, inilah yang akan menjadi umbi-umbi yang produktif. Dengan pemupukan yang maksimal, dia akan membesar pada saatnya nanti bisa mencapai hampir sekitar 10 kilo per batang. Nah, inilah bukti ya, pemupukan Oreza dia tidak menghasilkan serat ya. Semuanya berisi umbi. Pada saat umur yang paling dini seperti ini pun dalam sekitar 110 hari ya, ini sudah membentuk umbi ya, umbi yang mempunyai kepadatan singkong yang cukup padat. Seluruh kita potong isinya berisi daging ya, tidak berisi serat-serat yang seperti tanaman-tanaman lainnya. Dan sampai ujung sini pun dia akan terisi daging singkong. Nah, inilah menunjukkan bahwa pembentukan umbi tanaman singkong yang menggunakan Oreza bisa dibentuk sejak usia dini. Jadi tidak menunggu dia harus tua. Nah, ini keuntungan lebihnya kita menggunakan Oreza. Jadi pada saat nanti kita sudah mencapai umur sekitar 7 bulan, kadar ACI umbi kita ini sudah mencapai 24% up minimal. Nama saya Tani Singkong Ketut Sumatera dari Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seperti Banyak. Saya budidaya singkong ini selalu menggunakan pupuk Oreza, baik di singkong, padi, dan jagung. Kemudian yang paling menonjol sekali sangat bagus saya di budidaya ubi kayu, yang sekarang ini saya betul-betul menikmati hasilnya cukup bagus. Seperti tanaman saya yang ini selalu menggunakan Oreza sampai 3 kali pemupukan. Kemudian saya sendiri sebagai petani dari dulu sebenarnya ingin efisiensi budidaya tanaman singkong yang lebih efisien, hasil pembiayaannya sedikit, kemudian hasilnya cukup banyak. Nah, di sini saya ada kawan ataupun dosen saya, Bapak Yatmin dari Stiper Dharma Wacana, kemudian saya juga sebagai anak asuhannya. Saya diperkenalkan dengan Oreza. Dari sinilah awal mulanya saya kenal Oreza, sehingga saya tanpa ragu-ragu, begitu ditawari tanpa ragu-ragu saya mencoba menggunakan pupuk itu. Ternyata hasil yang diperoleh cukup maksimal. Kemudian yang sangat menonjol sekali dari hasil yang diberikan, yaitu tentang kadar ACI. Yang kadar ACI-nya kita lihat di sini cukup bagus, isinya padat.
Kemudian dari tengah-tengah singkong ini tidak ada membolong, kemudian dia selalu padat, kemudian dipatahkan cukup renyah. Nah, inilah menunjukkan kadar acinya cukup bagus. Kemudian dari hasil yang kita otopsi ini dengan jarak tanam 70-60. Nah, ini umbinya juga tempur, nanti bisa kita lihat di gambar. Kemudian target saya yang sekarang ini dengan umur yang 8 bulan ini sudah 5 kilo per batang. Kemudian mudah-mudahan karena target saya ingin maksimal, saya panen di bulan 1 antara umur 9 bulan dan 10 bulan untuk uji 5 atau kasesa ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti para petani yang betul-betul ingin memaksimalkan hasil bisa menggunakan pupuk Oreja ini secara maksimal. Adapun yang perlu saya tekankan di sini tidak hanya singkong saja, tetapi untuk di padi, jagung juga bagus untuk Oreja ini. Bapak-bapak, biar lebih jelasnya saya serangkan di sini masalah budidaya singkong. Yang pada saat ini memang saya mencoba dengan beberapa cara budidaya singkong, yaitu yang ada jarak 60-70, ada juga yang jarak 50-70. Kemudian dari sisi hasil yang Bapak bisa lihat di bawah, Pak, umbinya, disetting ya Pak ya, umbinya biar tahu kawan-kawan yang petani. Nah, ini yang dibuat dengan umur yang jarak pendek, cara tanam yang jarak pendek, umbinya pendek-pendek Pak. Nah, kemudian saya juga ada yang jarak 1 meter dengan perawatan yang sama, itu sudah ada beratnya sampai 10-11 kilo per batang. Nah, kemudian harapan saya, bapak-bapak para petani, saya ada 2 cara di sini untuk peningkatan hasil, yaitu dengan cara olah tanah yang tidak selalu digulut. Kemudian kita hanya bajak 2 kali, bisa untuk dua tanaman. Yang dimana di sini ada tumpang sari jagung, yang Bapak bisa lihat, jagung berbarengan kita tanam dengan singkong. Nah, jadi hasil yang saya harapkan itu selain dapat dari jagung, kemudian dari singkongnya juga cukup banyak. Nah, inilah cara saya berbudidaya tanaman ini, pengalaman ini, sehingga yang sangat saya inginkan sebagai petani punya lahan sedikit tapi menghasilkan secara maksimal. Mitra Oreja, tadi kita bersama telah mendengarkan bagaimana pendapat Pak Ketut Sumatra, salah satu petani singkong di desa apa Pak? Swastika Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Beliau salah satu petani singkong yang cukup sukses menggunakan Oreja. Kita bisa perhatikan ya, singkong yang ketika waktu menanam dipotong merata dengan gergaji, kemudian dicelupkan pada larutan Oreja, satu tutup untuk 1 liter selama 3 menit. Kemudian juga sudah kita saksikan bagaimana terbentuknya akar ketika umur 20 hari setelah tanam. Dan saat ini kita sama-sama saksikan bagaimana terbentuknya umbi pada singkong kasesat ini pada umur 7 bulan, 8 bulan. Posisi umbi yang terbentuk itu merata ya. Posisi itu merata, tidak hanya dalam satu posisi saja. Kemudian jumlah umbi yang terbentuk cukup banyak. Di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sama yang dipotong. Nah, ini mengapa kita sarankan petani ketika menanam singkong itu umbinya, batangnya itu dipotong pakai gergaji dengan posisi potongan yang rata. Dan untuk Oreja di sini, selain kaitannya ke pertumbuhan dan memacu pembentukan umbi yang terbentuk kadar acinya maksimal. Salah satu cara yang paling sederhana di tingkat lapangan untuk melihat umbi singkong kadar aci maksimal itu adalah mudah patah, kemudian tidak terbentuk garis lingkaran di tengah umbi. Ya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa umbi ini cukup padat dan kadar acinya tinggi. Tidak berserat ya, tidak berserat dan mudah dipatahkan, renyah. Nah, ini sebagai tanda
bahwa singkong yang terbentuk ini kadar acinya maksimal dan kadar airnya minimal. Mitra Oreza, kita juga menyarankan ketika persiapan olah tanah tidak perlu dilakukan pembuatan gulutan-gulutan sebelum penanaman. Hal ini kita bisa lihat bagaimana lahannya Pak Ketut ini dengan pola yang seperti itu, tidak perlu gulutan. Kemudian ditambahkan menggunakan Oreza. Kita ketahui bersama bahwa Oreza itu ada 6 bakteri di sana yang membantu peroraian bahan organik tanah. Sehingga pada usia singkong panen pun kita bisa perhatikan ya, struktur tanahnya cukup gembur ya, dan banyak dijumpai cacing tanah seperti ini. Banyak dijumpai cacing tanah seperti ini. Ini pertanda bahwa bahan organik di lahan ini cukup tinggi ya. Nah, ini salah satunya keunggulan mengapa kita sarankan petani itu menggunakan Oreza ya, dan lahannya tidak perlu digulut. Mitra Oreza, ini sebagai bukti ketika kita menanam singkong jarak tanamnya tidak maksimal. Ini yang diterapkan untuk uji coba. Salah satu lahannya Pak Ketut Sumatera ini jarak tanamnya 40-50 Pak ya? 50-70. 50-70. Sehingga kita perhatikan perkembangan umbi tidak maksimal. Sehingga untuk teknologi Oreza itu yang kita anjurkan adalah 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 90 cm. Itu dalam rangka untuk memaksimalkan perkembangan umbi. Pada jarak tanam 40-70 atau 50-70, kita lihat tadi pada usia 7 bulan itu sudah ketemu antar umbi, sehingga untuk pertumbuhan maksimalnya perpanjangan umbi tidak terjadi lagi. Nah, itulah mengapa kita anjurkan teknologi Oreza itu jarak tanam untuk singkong paling tidak 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 90 cm. Mitra Oreza, sekarang kita bisa melihat secara langsung bagaimana jarak tanam singkong yang dibuat 100 kali 100 cm atau 1 meter kali 1 meter. Ternyata pada singkong jenis kasesat pada usia 7-8 bulan itu umbi singkong yang terbentuk bisa ketemu antara umbi singkong dari batang yang satu dengan batang yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa pada jarak tanam 1 kali 1 meter dibandingkan dengan yang jarak tanam 50 kali 70, ternyata potensi hasil singkong itu sangat memungkinkan terjadi peningkatan pada jarak tanam 1 meter kali 1 meter karena terjadinya ruang untuk pertumbuhan umbi singkong itu yang cukup maksimal. Namakan. Inilah para mitra petani. Saya juga memang sebagai petani budidaya yang selalu ingin mencoba terus. Nah, ternyata setelah saya menggunakan Oreza, inilah jawabannya dengan jarak tanam 1 meter kali 1 meter. Jadi marilah kita majukan pertanian kita dengan Oreza. Oreza, solusi sukses usaha tani. Yes. Tandur sumiler kanca tani kang padha makarya sinawang lejaring parine lemu-lemu
semake hati kales ing sambikala iku ing Gusti kawula kanca tani ati saka guru negeri uga peteng